Selamat pagi saudari-saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam program Mimbar Rohani bersama saya Romo Fransiskus Saverius Pratama Adi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan bacaan Injil pada hari Minggu yang ke-14. Sebelum kita mendengarkan renungan bacaan Injil Minggu biasa yang ke-14 ini, mari kita terlebih dahulu membaca bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 1 sampai 5. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa yang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa untuk Anda agar Anda bersama keluarga tetap sehat, terlebih di masa pandemi ini yang kita hadapi bersama. Saudari-saudara yang terkasih, dalam pengalaman hidup kita tentu mempunyai sosok tokoh idola. Entah itu sosok tokoh idola penyanyi, pemain olahraga, atau siapapun. Dan salah satu yang kita lakukan ketika kita mengidolakan seseorang adalah kita mencari latar belakang dari pribadinya itu. Siapakah dia? Nama orang tuanya siapa? Lahir di mana? Tinggal di mana? Dan kemudian kalau kita mengetahui apa yang menjadi latar belakang atau segala sesuatu yang berkaitan dengan dia, kita tentu akan menjadi senang, gembira, dan akan menceritakan kepada semua orang. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kiranya gambaran yang demikian itulah yang dapat kita rasakan ketika membaca Injil yang telah kita dengarkan, di mana ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya kembali ke kampung halamannya, Tuhan Yesus disambut oleh orang-orang kampung halamannya dengan penuh gembira. Mereka penuh gembira menyambut Tuhan Yesus karena mereka telah mendengar apa yang dilakukan Tuhan Yesus, seperti menyembuhkan orang sakit, membuat banyak mujizat, dan sabda-sabdanya, pengajarannya telah membuat banyak gembira hati semua orang. Maka ketika mereka mendengar kehadiran Tuhan Yesus, mereka segera berkumpul mengerumuni Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus seperti kebiasaannya datang kepada mereka dan mulai mengajar mereka dengan kuasa. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, muncul sebuah permasalahan, yaitu ketika Tuhan Yesus
mulai mengajar dengan kuasanya, banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus mulai bertanya kepada satu sama lain, siapakah Yesus itu? Dari manakah ia berasal? Dan kemudian satu sama lain pun juga mengatakan, bukankah Yesus ini anak Maria, bapaknya Yosef, dan saudari-saudaranya kita kenal? Yang artinya ingin mengatakan bahwa Yesus berasal dari keluarga sederhana, bukan dari keturunan imam atau keturunan Lewi. Tetapi bagaimanakah Yesus kok bisa memberikan pengajaran yang begitu hebat kepada semua orang, sehingga mereka semua terkagum-kagum. Ketika kemudian mereka mengetahui latar belakang Tuhan Yesus, maka disinilah muncul sikap kekecewaan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka satu persatu mulai meninggalkan Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka menolak Tuhan Yesus di kampung halaman mereka. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan Injil yang telah kita dengar, kita diajak untuk merenungkan siapakah Yesus itu sebenarnya, dan diajak untuk merenungkan bagaimanakah kita sejauh ini mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam pengalaman hidup kita beriman kepada Tuhan Yesus, tentu muncul dari sebuah ketakjuban, kekaguman yang mungkin kita alami sendiri atau kita dengar dari orang lain, di mana kita mengalami, oh, Yesus itu sungguh-sungguh berarti bagi saya, Yesus itu sungguh hidup di dalam saya. Tetapi kemudian ketika kita mendengar tentang sisi lain Tuhan Yesus, misalnya kalau saya pada waktu kecil seringkali mendengar, Yesus itu loh, Tuhanmu itu mati kok di kayu salib seperti seorang penjahat. Dan mungkin jika Anda mendengar hal seperti itu, tentu akan ada sebuah perasaan kecewa di dalam hati Anda. Dan kemudian perasaan kecewa itu bisa berujung Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika kemudian ada sebuah perasaan kecewa dalam diri kita yang telah mendengar sisi lain pribadi Tuhan Yesus, maka sebenarnya bukankah sikap kita yang semacam ini sama dengan orang-orang yang ada di kampung halaman Tuhan Yesus? Mereka yang awalnya takjub akan sabda Tuhan Yesus, tetapi kemudian mereka juga kecewa akan latar belakang Tuhan Yesus. Maka di sini pun juga kita sekalian, kita yang awalnya beriman kepada Tuhan Yesus karena kekaguman kita akan kuasa hebat Tuhan Yesus, tetapi menjadi kecewa dan hilang iman kita kepada Yesus karena mendengar sisi lain pribadi Tuhan Yesus yang negatif itu. Maka menjadi pertanyaan dari iman kita adalah, apakah iman kita mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya hanya sejauh ketika Tuhan Yesus itu berbuat kebaikan atau memberikan kuasa dalam kehidupan kita? Ataukah kemudian kita menjadi tidak percaya ketika mendapatkan cibiran negatif dari orang-orang di sekitar kita? Saudari-saudara yang terkasih, tentu sikap yang semacam ini tidak dikehendaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak kita untuk senantiasa percaya kepadanya. Dan kemudian kalau kita pun mendengar sikap negatif atau sisi lain Tuhan Yesus yang tidak baik atau yang tidak menyenangkan,
Mari kita melihat kembali pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan Yesus. Pernahkah Tuhan Yesus meninggalkan diri kita? Terlebih kalau kita mengalami kekecewaan, penderitaan, kerugian, ataupun sakit. Jika kemudian kita bisa menjawab, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan diri saya, bukankah di situ cukuplah kasih karunia Tuhan Yesus telah tinggal di dalam diri Anda? Anda telah mengalami siapakah Yesus itu sebenarnya. Meskipun akhirnya kemudian mendengar perkataan orang lain, kita tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, maka disinilah kita diajak untuk senantiasa beriman kepada Tuhan Yesus, untuk lebih kuat dari hari ke hari. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon dan berdoa kepada Tuhan Yesus agar iman kita senantiasa diteguhkan, senantiasa percaya kepadanya. Meskipun badai, meskipun penderitaan, terlebih masa pandemik ini menyerang kehidupan kita bersama, kita tetap boleh percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus tidak menginginkan kita kematian, melainkan kehidupan. Maka mari bersama-sama kita memohonkan satu sama lain agar kita mempunyai iman kepercayaan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.